Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Masjid Jami' Nurul Mubin, wabil khusus guru kita Pak Kiai Adi Abdul Nasir, Pak Ustadz Abdul Rahman, dan juga jamaah-jamaah yang lain, dan semoga kita semuanya diberkahi, diridhoi, dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali taklim malam ini, mari bersama kita mendoakan kedua orang tua kita mendoakan semua guru-guru kita mendoakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan Masjid Jami' Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, saudara kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Mubin ini, kalau ada yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikarunia sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syallillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Tafsir Yasin yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Hamami Zadan. Memasuki ayat yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Wa yaquluna, dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur dulu
pertemuan yang dulu kan sudah kita bahas bahwa orang yang kufur itu ada dua kategori. Ada kufur nikmat yang di ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, kafartum kufur. Lah kufur di situ artinya bukan orang yang di luar Islam, bukan, tapi orang yang mengkufuri, mengingkari nikmat. Kemudian yang kedua ada kufur akidah. Kita ulang sedikit pelajaran kemarin, yaitu orang yang mengingkari keesaan Allah, orang yang mengingkari syahadat, orang yang di luar Islam. Kemudian orang yang di luar Islam atau orang kufur itu siapa? Dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang yang kafir, orang kufur itu adalah min ahlil kitab. Ahlil kitab itu menurut para ulama adalah orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Tapi apakah Yahudi Nasrani yang sekarang yang kita tahu, Yahudi ada di Israel, Nasrani ada yang di Israel, kita wallahu alam. Dan juga ada yang wal musyrikin. Musyrikin itu orang kafir yang selain Yahudi Nasrani, entah Hindu, Buddha, Konghucu, Serat Centani, Darmo Gandul, Sunda Wiwitan, apalagi Pak? Banyak ya, pokoknya yang selain itu. Kalau Panji Gumilang masuk apa? Sembuh, enggak hias. Enggak hias. Lah orang-orang yang ingkar berarti dimaksud di sini adalah bukan orang yang ingkar nikmat, bukan, orang yang mengingkari keesaan Allah, orang yang mengingkari ketuhanan terhadap Allah. Apa kata mereka? Wa yaquluna, mereka selalu menanyakan, mata hadzal wa'du, mata kapankah hadzal wa'du, janji-janji ini. Maksudnya waktu janji, tapi yang disebut maksud di situ adalah hari kiamat. Kapan tuh kiamat? Kok nggak datang-datang? Paling-paling yang datang kiamat. Ya, kalau kiamat, mungkin orang sini ada yang namanya Amat, tapi udah sepuh dipanggil Ki. Nah, kalau kiamat, lah kiamat lo yang katanya tuh kapan? Surga neraka yang katanya ada itu loh, kapan? Bahkan dulu ada artis yang kontroversial, dia bilang kalau di neraka kan enak, bisa kumpul Lady Gaga, bisa kumpul dengan siapa lagi? Yang artis-artis dunia. Bilangnya katanya di neraka enak, giliran mau ditahan masuk penjara gara-gara kasus apa, nangisnya sampai guling-gulingan. Katanya nantangin neraka, mau di penjara aja udah gemeter. Lah orang-orang yang kufur tadi itu selalu menanyakan kapan itu kiamat itu kapan. Lah kita kalau ditanya begitu ya wallahu a'lam. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Allah pun ketika ditanya kapan kiamat, ya beliau hanya menjawab tanda-tandanya saja. Kalau dulu ada yang ngeramal katanya 12 bener ya? Dulu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Yang ngeramal orangnya udah mati. Iya, orangnya udah mati yang ngeramal. Kiamat belum datang. Zaman saya sekolah sempat heboh, Pak. Saya masih sekolah itu. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu saya masih di kampung, setiap perapatan itu pada ngasih sajen nolak kiamat. Tiap perapatan, Pak, kebetulan memang depan rumah saya itu kalau orang Jakarta pada pantangan, Pak, tusuk sate katanya, Pak. Jadi kalau ada orang naik motor kenceng, bablas lewat pagar langsung ke ruang tamu rumah bapak saya.
Itu depan rumah saya, bapak saya pulang jamaah subuh di musola, itu yang dibesek, itu isinya sajen. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Katanya heboh akan terjadi bencana besar, tak bisa-bisa kiamat. Heboh lagi 12. Udah ada heboh lagi belum? Belum ya? Belum ada. Kalau bikin terkenal sekali-kali Pak bikin, Pak. Biar terkenal itu langsung dibikin konten, bikin masukin YouTube, masukin TikTok, terkenal. Orang pengen terkenal itu gampang Pak, asal kelawan arus cepet terkenal Pak. Ya asal kelawan aja udah. Umumnya orang kesono, kita kesono, nah cepet terkenal. Dulu saya dengar makalah dari almarhum Kiai Zainuddin MZ, beliau bilang begini, bul ala zamzam fatu'raf. Kalau pengen terkenal orang sedunia kenal, kencingi itu air Zam-Zam. Air Zam-Zam dikencingi kan terkenal, sedunia langsung tahu Pak, kan terkenal. Tapi terkenal gilanya. Lah ketika Rasulullah ditanya tentang kiamat pun beliau selalu menjawab banyak tanda-tandanya. Kalau tanda, nah nanti insya Allah di keterangan berikutnya. Tapi kiamat itu kapan? Wallahu a'lam. Tapi kita wajib percaya karena mempercayai datangnya kiamat termasuk salah satu dari rukun iman yang 6 itu, yaitu percaya dengan datangnya hari akhir. Dan termasuk ghaib, rukun iman yang 6 itu bagi kita 99% ghaib. Rukun iman yang pertama iman pada Allah, Allah Maha Ghaib. Kedua, iman pada malaikat Allah. Malaikat juga bagi kita ghaib. Kita bukan nabi, bukan rasul, nggak pernah ketemu malaikat. Kalau dulu di MNC masih namanya TPI, kalau ada orang bimbang mau berbuat baik apa jahat, yang sebelah kanan nongol orang pakai jubah putih, yang sebelah kiri nongol orang ada tanduknya, pakai tongkat, ada taringnya. Konon katanya yang sini iblis, yang sini malaikat. Itu hanya imajinasi sutradara. Aslinya wallahu a'lam. Kalau yang ngaku-ngaku bininya malaikat, dulu pernah bininya Jibril. Coba kalau dia ngaku bininya Israel, lebih serem lagi Pak. Polisi datang mau nangkap dia, langsung saya bilangin laki gua Israel. Untung dia ngaku bininya Jibril. Sekarang juga orangnya udah mati juga. Malaikat bagi kita gaib. Kemudian yang ketiga, iman pada apa? Kitab Allah apa Rasul Allah? Kitab dulu ya. Kitab Allah. Bagi kita, kitab yang wajib kita imani 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Bagi kita yang 3 gaib. Injil yang sekarang yang sering dipakai oleh saudara kita yang Kristen, yang Nasrani, apakah yang itu? Wallahu a'lam. Konon katanya bukan. Konon, tapi wallahu a'lam Pak ya. Wong kita bentuknya juga, kalau bentuknya sih sering lihat ya, kadang ada pada bawah ditenteng gitu. Cuman kalau baca juga belum. Yang 3 wajib kita imani, enggak kita wajibi untuk kita tahu. Yang masih ada kita saksikan, kita nikmati, ya Quran. Kemudian yang keempat, rukun iman, iman kepada para utusan Allah. Bagi kita ya gaib. Nabi terakhir yang wajib kita imani adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, biar alimnya kayak apa, pinternya kayak apa, kalau dia ngaku nabi, ya wajib tidak percaya. Tapi di Indonesia emang unik, asal ada yang ngaku-ngaku nabi kok ya ada aja orang yang percaya. Pensiunan pemain bulu tangkis, pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi, ya ada pengikutnya. Dimas Kanjeng, ya, belakang duitnya banyak, yo ada. Ya herannya lagi ada yang bergelar sampai doktor loh. Yo kok yo percaya loh. Sembuh. Unik ya. Yang kelima, iman pada hari kiamat bagi kita ya gaib. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ketentuan untuk diri kita ini juga gaib. Kita hanya bisa merencanakan.
nanti habis Isya ada acara ini, rencana. Tetapi apakah kesampaian? Wallahu a'lam. Jangankan nanti Isya, loh, sampai kita sholat Isya, apakah nanti kita bisa sholat Isya berjamaah? Wallahu a'lam. Kita wajib percaya. Lah orang-orang yang ingkar itu wa yaquluna mata hadzal wa'd. Mereka akan selalu menanyakan kapan itu kiamat. In kuntum shadiqin, kalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Ini maksudnya ketika ia berdebat dengan orang-orang iman. Orang-orang yang iman kayak kita-kita ini diajak diskusi, kalau memang kiamat itu benar kapan datangnya? Nah, orang yang iman jawabnya ya wallahu a'lam, Rasulullah aja nggak tahu. Tetapi kita wajib iman, wajib percaya. Wong yang mengabarkan itu Quran. Dalam Quran kan banyak kita jumpai ayat-ayat tentang datangnya kiamat. Bahkan tragedi kiamat pun digambarkan dengan Quran yang begitu menyeramkan. Cuma karena kita baca tapi nggak tahu artinya, yuk biasa-biasa aja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi bergoncang dengan sekuat-kuatnya goncangan. Gempa dikit aja kita udah pada teriak, pada lari keluar rumah. Ya, gempa goyang dikit aja lagi gini-gini nih, ya udah lari keluar rumah. Lah itu nanti bumi itu digoncang dengan sebenar-benar goncangan. Gempa sekarang yang terjadi mungkin perputaran bumi hanya ditowel dikit Pak. Tik. Udah oleng, kita udah teriak-teriak kayak nggak karuan, udah lari keluar rumah. Nah itu nanti digoncang dengan sebenar-benarnya goncangan. Boh kaya apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Saking kencangnya goncangan itu sampai bumi mengeluarkan isinya. Isinya bumi semacam-macam. Bisa jadi mayit di Budi Dharma langsung berhamburan. Ini yang di bawah sini nggak tahu isinya apa nih. Pada Quran yang mengabarkan Pak. Kalau kita ngingkar, kafir kita Pak. Kufur, bukan berarti kok langsung keluar, bukan. Mengingkari Quran, kebenaran dari Quran termasuk kekufur, bagian dari kekufuran. Wajib kita percaya bahwa itu akan terjadi, tapi kapannya itu yang masih dirahasiakan. Lah kalau dikabarkan dari zaman dulu, orang udah pada siap-siap. Nah, justru kadang malah orang kayak kematiannya diinformasikan, itu malah siap-siap Pak. Konon katanya ya. Yang bandar narkoba siapa dulu? Yang sebelum dieksekusi mati dia taubat dengan setobat-tobatnya taubat. Freddy Budiman ya. Kan dia udah tahu kan, nyawa saya tinggal sekian hari. Wah, pagi, sore, siang, malam wiridan. Nah, jadi suguhin susu mungkin enggak. Saya bentar lagi mati, gak usah minum susu wiridan. Lah kita santai-santai ketawa ketiwi, ngudut, mancing, karena kita nggak tahu kapan kita akan dipungkasi. Seandainya kita ini kok tahu dipungkasi masih jauh. Misalnya orang-orang jamaah Nurul Mubin matinya nanti tahun 2070. Wah, ya yakin besok nggak ada yang ngaji. Lah mati saya masih lama ini. Begitu tahun 2069, nah baru lah rahasia. Lah kiamat juga rahasia, Lailatul Qadar ada rahasia. Rahasia yang tahu hanya Allah. Jangankan kita, Pak, malaikat Israfil itu kan tugasnya niup trompet kan, yang sebagai tanda datangnya kiamat. Itu pun nggak tahu loh. Tahu sekarang ini lagi ngapain ya kira-kira ya? Apa sih kira-kira udah diginiin apa ya? Udah dilap, bentar lagi kapan diturun instruksi niup nih. Maka kadang imajinasi liar saya Pak. Ya Allah, Israfil itu diciptakan tak sekian
miliar tahun yang lalu sampai sekarang kok masih nganggur ya? Lah kalau dites bahaya. Lah ya kalau Israel waktu Covid kan sibuk dia. Mundar sono wali ke sini nyabut sono. Lah Israfil ya. Bunyi kok enggak gitu ya? Ya Allah, iseng lah ya. Ya untung tahun baru sekarang udah enggak begitu ini ya apa trompet. Tahun baru Masehi loh. Kalau tahun mau Hijriah mah anteng-antengan. Malam Rebo kan tahun baru Hijriah ya. Udah ada rencana belum? Kalau tahun Januari aja tahu jauh hari udah rencananya banyak, puncak, pulang kampung, bakar-bakar. Tahun baru Hijriah kok anteng-antengan nih loh. Nah iya, yang punya orang kita ramein, yang punya diri sendiri diantepin. Tapi alhamdulillah Pak, akhir-akhir ini mulai banyak masjid, musola, TPA malam tahun baru Muharram pada pawai obor ya. Alhamdulillah syiar udah mulai terbuka. Bismillah alam, ya mulai ada ngajarin acara santunan, ngajarin istighosah, ngadain sholat tasbih, macam-macam. Ya sebagai bentuk syiar terhadap kepunyaan kita. Lawang kita nih yang sering ngaji, suruh ngapalin bulan Hijriyah dari Muharram sampai Zulhijjah. Yakin banyak yang gak hafal. Ketika kita ditanya Ramadan itu bulan keberapa Pak? Ramadan bulan keberapa? Kalau ditanya Agustus bulan keberapa? 8, cepet ya. Cuma ketika kita ditanya Ramadan itu bulan keberapa? Saya pernah nanya begini Pak, ya di pengajian begini ya. Tapi saat itu pengajian ibu-ibu. Ada yang nyeletuk begini, Pak Ustadz, kalau seandainya Muharram, Safar itu buat ngitung gaji, insya Allah saya hafal Pak. Kita gajian itu hitungannya pakai Muharram itu loh Pak, bukan pakai Januari. Bayar cicilan pakai Muharram, insya Allah hafal. Cuman nggak dipakai itu. Oh iya, saya bilang, oh iya bener sampean. Jadi yang sampean pikirin membuat bayar cicilan. Ya Allah. Punya kita sendiri kita nggak begitu hafal, nggak begitu ngeh. Kadang banyak ya orang mau pergantian tahun Hijriah aja nggak tahu loh Pak. Ya kita ya mau nggak mau, jujur nggak jujur memang pelakunya kita ya. Ditanyai Ramadan bulan keberapa aja belum menjawab dari tadi. Kalau Agustus langsung Pak ya 8. Kalau Ramadan PR lah. Mosok mau diapalin kayak anak-anak enggak ya. Allahu akbar walillahil hamd. Lah, ketika orang-orang mukmin itu ditanya, bahkan mereka orang mukmin kan ditantang, in kuntum shodiqin, orang-orang iman, kalau memang kamu benar kiamat itu kapan? Itu cerdasnya orang-orang kafir. Orang-orang ateis itu cerdas-cerdas loh Pak. Kita kalau nonton YouTube-nya orang-orang ateis, kadang kalau kita nggak kuat iman Pak, bisa geser Pak iman. Orang-orang yang nggak punya Tuhan ini loh. Di Indonesia ini banyak Pak. Anak-anak muda yang cerdas justru mereka malah memilih ateis, tidak bertuhan. Nah iya, Islam enggak, Kristen enggak, Hindu enggak, Buddha enggak. Kalau makanya dulu pernah ada yang mengusulkan kolom KTP yang agama itu dihilangi, yang mengusulkan ya mereka-mereka itu Pak. Orang-orang yang enggak percaya adanya Tuhan, bahwa alam ini wujud dengan sendirinya. Alam ini berputar ya dengan alamiah, nggak ada campur tangan satu kekuasaan apapun termasuk Tuhan. Lah mereka-mereka itu yang mengusulkan KTP kita itu kan ada agama gitu ya. Itu kan secara akal-akalan orang, logika orang awam aja. Kalau KTP itu nggak ada agama repot Pak. Umpama ada orang meninggal di jalan, diumumkan di media sosial nggak ada yang ngaku. Lah ini jenazah yang meninggal ini mau diurus pakai cara apa?
Cara Islam, cara Kristen, cara Hindu, cara Buddha, apa cara Konghucu? Lah mau dimandiin, mau disolatin, iya kalau jangan-jangan dia orang Hindu. Lah mau dikremasi, mau dibakar, iya kalau jangan-jangan orang Islam. Ya kan nyusahin. Ya mereka aneh-aneh ya. Mantepin aja ya. Ya takutnya siapa tahu malah justru dia ustadz kecelakaan, keluarganya nggak tahu. Mereka yang ngusulin kolom KTP Indonesia ini kan sudah Pancasila yang nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mereka ya boh. Tapi nyatanya mereka ya eksis Pak, di Indonesia ini banyak. Lah, mereka yang orang-orang kufur itu tadi nantang orang iman, kalau memang kalian shodiqin, orang-orang benar, kapan tuh kiamat datang? Kemudian dijawab oleh Quran, ma yamhuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun. Ma tidaklah yang huruna, orang-orang yang ingkar itu tadi, ia mengetahui, melihat, menyaksikan illa kecuali sayhatan, hanya satu suara. Dengan akibat dari satu suara itu ta'khudhuhum, yang mengakibatkan mereka yahissimun, saling bertengkar enggak karuan. Artinya ketika nanti Israfil itu sudah benar-benar turun SK-nya, dia kan langsung tugas. Tugas pertama sekali soihah. Soihah itu artinya tiupan. Hanya satu tiupan. Orang-orang terus langsung yang di Al-Zalzalah tadi, wa qalal insanu malaha. Mereka saling ngomong, ini kejadian apa kok kayak begini? Kalau dulu digambarkan film apa itu, Armageddon apa itu. Wah, itu aja serem. Film padahal itu. Hasil rekayasa teknologi. Itu pun serem, apalagi nyata. Mereka saling bertentang, saling berdebat, ini apa kok kejadian kayak begini? Oh, pontang-panting enggak karuan. Kemudian fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kalau sudah itu terjadi, malaikat udah niup trompet sekali, tiupan pertama, tugas pertama Pak. Udah miliaran tahun Pak, diciptakan cuma dielus-elus saja, giliran disuruh gimana semangatnya itu Pak. Ayo, kayak bapak misalnya lah ngasah pisau berbulan-bulan, ini kapan Idul Adha? Wah, giliran Idul Adha kan semangat Pak. Ngetes, ini trompet niupnya, wuss, sekuat tenaga lah pokoknya ya. Wes moncar-macir. Setelah itu terjadi, fala yastati'una, tidak akan mampu mereka itu untuk tausiyatan, memberi tausiah. Tausiah kan udah menjadi bahasa kita kalau ngaji ya. Ini acara maulid yang tausiah siapa? Tausiah itu artinya memberi wasiat. Lah kalau udah kiamat kayak begitu, bagaimana memberi wasiat Pak? Nyelamatin diri sendiri aja gak sempet. Wala ila ahlihim yarji'un. Wala, dan tidak ila ahlihim, kepada keluarga mereka, yarji'un, mereka bisa kembali. Kan di ayat Quran kan ada wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah, hati-hatilah kita akan datangnya satu hari nanti yang antara satu dengan yang lain nggak bisa saling menolong. Jangankan orang lain, bapak nggak bisa nolong anak, begitupun sebaliknya. Anak nggak bisa nolong orang tua, suami nggak bisa nolong istri, begitupun sebaliknya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlu wala, dan tidak bisa membantu sama sekali, tidak bisa. Itu kalau sudah terjadi kiamat. Jangankan kiamat Pak. Misalnya Pak, misal terjadi kebakaran yang besar, itu orang udah langsung yang dipikir pokoknya dia selamat Pak. Kadang sama keluarganya udah lupa, apalagi handphonenya Pak. Langsung lari menyelamatkan diri, itu baru kebakaran, apalagi kiamat.
Wa nufiqa fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Wa nufiqa, dan kemudian ditiup fis-sur dalam tiupan berikutnya. Fa idza hum minal ajdas, kemudian tiba-tiba mereka dari alam kubur mereka ila rabbihim yansilun, akan keluar dari kuburnya rame-rame menghadap ke Tuhannya. Dalam tafsir ini, berapa kali itu malaikat Israfil niup trompet? Dalam satu riwayat niupnya 3 kali. Tiupan pertama yaitu tiupan untuk menghancurkan seluruh alam raya ini. Pokoknya hancur, wes, selesai, semuanya mati. Mohon maaf, tiupan pertama adalah tiupan untuk meniupkan rasa takut. Tiba-tiba orang merasa ketakutan yang nggak jelas alasannya, pokoknya tiba-tiba merasa ketakutan. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan goncangan, yang idza zulzilatil ardu itu tadi. Itu berarti udah tiupan kedua. Kemudian tiupan ketiga yaitu wanafhatul qiyam, tiupan manusia dibangkitkan dari kuburnya. Setelah dihancurkan kiamat itu hancur semuanya, di tiupan ketiga semuanya bangkit. Kayak misalnya kita nebar benih kacang atau benih apa yang tertutup di tanah, kemudian ada air, kemudian pada numbuh. Lah itu di tiupan ketiga orang akan seperti itu, tumbuh bareng, bangkit dari kubur bareng. Itu wa nufiqa fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Berarti itu tiupan yang ketiga. Tiupan pertama menimbulkan rasa takut, tiupan kedua hancurnya alam raya, tiupan ketiga manusia bangkit kembali. Nah, orang yang di dalam kubur itu bangkitnya bareng nanti hari kiamat. Orang yang dikubur pada zaman Nabi Adam ya bareng sama orang yang kita sekarang. Nah, kalau yang di film-film Susana itu sering bangkit dari kubur. Itu mah rekayasa, akal-akalan biar serem. Aslinya nggak ada. Makanya kadang yang ketakutan itu kita sendiri lewat kuburan, bukannya baca doa malah amit-amit anak bagong mau lewat. Tapi kalau kuburan di Jakarta nggak serem Pak ya. Kuburan Jakarta nggak ada serem-seremnya. Habis gali kuburan malah main kartu sambil nunggu order ya, mendem mabuk. Cuman kalau kuburan daerah saya Pak, tambah belan sono, masih serem Pak, karena kuburan rata-rata hanya di tanah warganya berapa orang. Atasnya pohon gede. Lah orang yang takut, amit-amit anak bagong mau lewat. Aneh. Bukannya doa ya. Kan Rasulullah dalam Islam udah mengajarkan kalau kita yakin itu pemakaman orang Islam, kita lewat situ baca doa. Minimal ya ucapin salam sebagai pemberitahuan bahwa kita juga bentar lagi nyusul. Doa salam masuk kuburan itu kan gitu ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum, salam sejahtera wahai penduduk kubur. Ini salam yang kita nggak pengen dengar jawabannya Pak. Salam itu ada 3 jenis ya. Ada salam yang wajib dijawab, salam nggak wajib bahkan nggak boleh dijawab, dan salam yang nggak pengen dijawab. Pertama salam wajib dijawab, yaitu salamnya sesama muslim, wajib dijawab itu hukumnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib. Cuma kalau kadang ada yang salam teman salamnya nggak jelas Pak. Biasanya kalau mak manggil temennya loh, Leikum. Leikum lho apa? Leikum Bu. Apa saking kecepatan assalamualaikum jadi leikum ya?
Itu salam yang wajib dijawab. Kedua, salam yang tidak boleh dijawab, yaitu salamnya non muslim. Siapapun dia, ini bentar lagi ini banyak Pak orang yang nyaru, pakai peci, pakai koko putih, datang ke majelis taklim. Padahal dia ibadahnya bukan hari Jumat, hari Minggu. Datang majelis taklim gara-gara bawa sembako, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya semangat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Bagi siapapun dia, kalau memang dia agama bukan Islam. Lah terus jawabnya, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin jawabnya cukup waalaikum. Kalau ada non muslim, misalnya kita punya teman akrab, karena dia tahu kita rajin ngaji, assalamualaikum Pak Ustaz. Wah, kita jawab waalaikum. Udah gitu tok. Jangan dilanjutin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, salam yang enggak boleh dijawab, salamnya imam ketika ngimami sholat. Nih misalnya Pak Ustaz Abdurrahman lagi ngimami sholat isya nanti, assalamualaikum warahmatullahi. Kita nggak boleh jawab waalaikumsalam, nggak boleh Pak, batal sholatnya. Wajib. Wajib. Nah iya kan ada yang wajib, ada yang nggak boleh dijawab kan. Yang tadi wajib, yang di luar sholat. Kalau imam lagi sholat, lagi ngimamin, jangan dijawab. Ntar ngaji salah dengar bilang katanya salam wajib dijawab begitu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum di belakang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Yang ketiga, salam yang kita nggak pengen dijawab, yaitu salam ketika masuk kuburan. Nggak pengen kita jawab Pak, kalau dijawab malah umpama Bapak ada warga sini meninggal nganterin ke Budi Dharma. Kebetulan kita yang paling depan bawa bendera itu ya. Kadang kan yang bawa bendera itu yang paling berani naik motor kan. Ya Allah, begitu assalamualaikum ya ahlal kubur, langsung rame-rame jawab buar. Waalaikumsalam. Malah puter balik. Gemeter. Kok sampai ke situ apa sih tadi? Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Jadi manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti paling akhir bangunnya bareng. Nah, maka orang di alam kubur itu bisa raudhah min riyadil jannah, bisa hufrah min hufarin niran, bisa surga, taman-taman surga di situ, bisa tamannya neraka juga di situ. Makanya kalau kita mendoakan orang yang meninggalkan waj'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah alam kubur. Alam kubur ini ibaratnya ruang tunggu, Pak. Ruang tunggu untuk nunggu datangnya kiamat. Lah ruang tunggu, kalau ruang tunggunya enak, ada ruangan AC, ada wifi ya. Ada kopi, ada susu, yang doyan rokok, ada rokok. Oh, betah Pak. Apalagi ketemu teman ngobrol enak asik, betah. Lah di alam kuburnya begitu. Itu ibarat mana? Ruang tunggu untuk nunggu kapan datangnya kiamat. Lah ruang tunggu itu bangunnya dari sekarang. Kita pesen tiket ruang tunggu itu dari sekarang. Kita pesen, jangan dibayangin langsung di bawah maka Budi Dharma itu ke bawah terus itu ada ruang, ya bukan Pak, itu kuburan sama alam kubur beda. Kalau kuburan itu nyata, tapi kalau alam kubur gaib. Itu konon dulu katanya ada sekelompok mahasiswa yang tadi ateis itu Pak. Bener gak itu pertanyaan mungkar nakir di alam di kuburan, sampai ia bawa alat rekam. Kalau zaman dulu kan belum ada HP Pak, masih pakai semacam kayak alat rekam wartawan ini. Apa sih namanya? Lupa. Nah, Walkman zaman dulu, masukin ke situ. Yuk, alamnya udah beda Pak. Kalau kubur pasti kita akan masuk, tapi kalau alam kubur pasti kita masuk, tapi kalau kubur belum tentu. Nah, saudara kita yang kecelakaan pesawat nyemplung di tengah laut,
Apakah dia dikubur? Enggak. Tapi alam kubur tetap. Saudara-saudara kita yang beragama lain yang ketika mati kemudian open apa? Dikremasi. Apakah ia tidak ke alam kubur? Tetap alam kubur, tapi kuburan mungkin enggak. Kalau kuburan itu nyata bisa kita lihat, Pak. Tapi kalau alam kubur beda. Bukan itu yang dimaksud, bukan. Kalau sesuatu yang gaib kita hanya wajib percaya, tapi akal kita nggak mungkin bisa untuk membuktikan, karena akal ini wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang diberikan oleh Allah ilmu tentang jagat alam raya ini kepada kita qalilan, cuma dikit. Kita ditanya setrum ada. Kita ditanya warnanya apa, bentuknya apa. Kalau di film sih kelihatan, Pak, kalau ada orang kesetrum rambutnya langsung jabrik film. Kalau di nyata apakah kita tahu? Tapi tandanya setrum kita tahu. Ini mic nyala, AC nyala, kipas angin, lampu, tapi setrumnya sendiri wallahu a'lam. Ini baru buatan manusia, apalagi yang buatan Allah. Otak kita terlalu kecil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ini diberi ilmu tapi cuma dikit. Itu kadang dikit aja sombongnya, naudzubillah min dzalik. Nah iya kan. Wong kita ilmu, orang berilmu itu hanya satu sisi, Pak. Ada orang yang ilmu agamanya oke, tapi ilmu umumnya nol. Ada yang ilmu umumnya cakep, tapi agamanya nol. Kita tuh hanya diberi kemampuan cuma dikit. Memori kita ini ibarat HP mah cuma berapa giga sih ya? Memori otak kita nih. Diisi kebanyakan dikit udah kenyut, oleng. Otak kita terbatas kemampuan. Ini jam yang bener yang ini apa yang ini? Yang ini ya. Ngono jam 7.10 masalahnya yang mana? Yang ini baru jam 19 lebih 2 menit ya. Untung kacanya kelihatan, ditembus. Isanya, Pak, lewat 9 menit ya. Oh, ya. Jadi semua akan bangkit secara bersamaan pada tiupan yang ketiga. Semuanya langsung bangkit, kumpullah, itu disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu tempat semuanya berkumpul. Dan di saat di mahsyar itulah, dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 kelompok orang yang dapat rest area yang nyaman. Ibarat perjalanan panjang, itu nanti ada rest area yang disediakan untuk 7 orang. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin adil? Ya kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin. Cuma sekup atau wilayah kepemimpinannya beda-beda. Kalau kita yang sebagai kepala keluarga, ya yang kita pimpin anak istri. Lah kalau yang jomblo nggak nikah, apakah dia nggak jadi mimpin? Dia mimpin dirinya sendiri. Kalau yang jadi RT yang akan dipertanyakan warga se-RT-nya, yang jadi RW ya se-RW-nya, yang jadi lurah ya selurahnya. Makin kesini makin sini makin berat. Cuman sayang seribu sayang, kita ini pada rebutan pengen pada rebutan lah. Sampai tega jadi penunggu pohon. Kalau di sini sih enggak penunggu pohon, Pak. Kalau di saya, Pak, bojong ke sono, pohon bagus-bagus pada dipaku muka mereka. Jadi penunggu pohon. Yang kedua diantaranya syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang masih muda tapi open dengan masjid. Open apa ya? Perhatian. Orang yang hatinya ini terpaut dengan masjid. Mungkin rumahnya jauh, tetapi 5 waktu ya ada, kajian ada. Artinya nyangkut di masjid. Bukan orang yang tinggal di masjid. Wong banyak, Pak, orang yang kerjanya di masjid tapi ternyata nggak pernah sholat. Mungkin pernah saya ceritain, Pak, ya. Ada security masjid, Pak, tapi nggak pernah sholat. Ketika saya tanya, Pak,
sampean ini kerja udah berapa tahun, sekian tahun, tapi konon katanya mohon maaf punten, wah saya mah nggak usah sholat Pak Ustadz. Lah kok bisa? Loh saya kan jagain sendalnya orang-orang sholat itu. Lah mereka yang sendalnya saya jagain, mosok ketika dia masuk surga saya nggak diajak. Oh iya ya terserah balak, serah. Oh dia pinter Pak, tiap hari dengar pengajian, di masjid itu tiap duhur ada pengajian. Masjid besar Pak, duhur ada pengajian, maghrib ada pengajian, subuh ada pengajian. Lebih pinter dari kita, tiap hari dengar pengajian. Tapi ya begitu. Lah itu pesen tiketnya itu rest area itu dari sekarang Pak. Orang yang hatinya ini nyangkut di masjid nanti ada petit. Ada lagi orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Ini hanya bahasa kinayah. Artinya orang yang merahasiakan jasanya, nggak menampakkan, oh ini saya ini enggak. Lah itu. Lalu apakah nggak boleh kita mensyiarkan sedekah kita? Boleh. Qur'annya juga bilang wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang berinfak sirron, boleh dalam keadaan rahasia, masukin ke kotak ditutupin tangan 2000 malu lah sama tangan kanan kiri makanya ditutupin sir. Tapi kadang wa'alaniyah itu terang-terangan. Sebelum Jumatan nemui Pak Ustadz Abdul Rahman, Pak Ustadz ini saya mau sedekah ke masjid 200.000 almarhum untuk dibaca dari A sampai Z Pak, sampai Z 12 belum baca, belum kelar. Apakah nggak boleh? Boleh. Qur'annya itu sirron wa alaniyah. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, ya sir. Amalan yang kuat itu malah yang sir. Kuat itu maksudnya yang bisa menolong kita. Ini bangunan Pak, kita tahu di dalam tiang bagus ini pasti di dalam ada besi. Di dalam ini ada besi. Nah, amal kita itu kala-kalanya diposisikan seperti besi, Pak. Kuat menopang bangunan tapi tersembunyi. Tapi ada kalanya amalan kita itu diposisikan seperti keramik. Ini untuk menghias. Ada kalanya amal kita itu memang disiarkan untuk mensupport yang lain. Misalnya patungan beli AC dulu. Nah kemudian Pak Fulan bin Fulan nyumbang 2 juta. Nah itu amal yang diposisikan seperti keramik. Tapi ada kalanya amal kita yang diposisikan seperti besi. Ada yang disembunyikan, ada yang ditampakkan. Lah orang yang bisa menyembunyikan jasa baiknya, itulah orang yang pesen rest area di mahsyar, ruang tunggu yang nyaman itu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.